Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya malam ini Muhammad Hasbulofi dengan MPM 237609. Baik, dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari 41 siswa, kita lihat dari aspek perkembangan landasan hidup religius, itu rata-ratanya di angka 5,6. Nah, sedangkan rata-ratanya dari 5,5. Berarti kebanyakan siswa itu lebih memiliki landasan hidup yang bagus. Sedangkan dari aspek perkembangan landasan perilaku etis, itu rata-rata tingkat pencapaiannya di 5,4. Itu artinya kebanyakan siswa tidak mencapai dari nilai rata-rata landasan perilaku etis. Selanjutnya dari aspek perkembangan kematangan emosional, bahwa nilai rata-ratanya pencapaiannya di 5,4, artinya tidak mencapai dari nilai rata-rata kecapaian perkembangan, tingkat kecapaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya kita lihat dari aspek perkembangan kematangan intelektual. Tingkat capaian perkembangannya di 5,3. Artinya belum mencapai nilai rata-rata tingkat kecapaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab berada di nilai rata-ratanya berada di 5,7. Artinya sudah melebihi dari nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya dari aspek peran sosial sebagai pria atau wanita dengan nilai di 5,7. Artinya sudah melebihi dari rata-rata tingkat pencapaian perkembangan mahasiswa dari seluruh mahasiswa. Selanjutnya dari aspek perkembangan penerimaan diri dan pengembangannya berada di nilai 5,3. Artinya masih kurang dari nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya dari aspek kemandirian perilaku ekonomis dengan nilai 5,4. Artinya belum mencapai nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya aspek perkembangan wawasan dan persiapan karir dengan nilai rata-rata 5,6. Artinya sudah melebihi dari rata-rata tingkat pencapaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Yang ke-10, aspek perkembangan kematangan hubungan dengan teman sebaya berada di rata-rata tingkat capaiannya di 5,5. Artinya sudah setara dengan tingkat rata-rata tingkat pencapaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek perkembangan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga berada di 5,5. Artinya
sudah setara dengan rata-rata tingkat pencapaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Jadi berdasarkan grafik di atas, dapat kita lihat grafik distribusi frekuensi dengan aspek landasan hidup religius, tingkat capaian perkembangan mahasiswa berada di 6,4, tingkat capaian tertinggi berada di 6,4 sampai 6,7 dengan jumlah siswa 1 orang, sedangkan jumlah tertinggi siswa berada di 5,4 sampai 5,8 dan jumlah siswa paling sedikit berada di tingkat capaian 6,4 sampai 6,7. Dan dapat disimpulkan bahawa mayoritas dari kelas tersebut berdasarkan aspek landasan hidup religius berada di rentang 5,4 sampai 5,8 dengan jumlah siswa 13 orang. Selanjutnya ditinjau dari aspek landasan perilaku etis dengan capaian tertinggi berada di 6,1 sampai 6,3 dengan jumlah 4 orang, sedangkan jumlah siswa tertinggi, pencapaian jumlah siswa tertinggi berada di 5,2 sampai 5,5 dan siswa terendah berada di 5,5 sampai 5,8. Dapat disimpulkan bahawa mayoritas pencapaian di kelas tersebut ditinjau dari aspek landasan perilaku etis berada di 5,2 sampai 5,5. Selanjutnya ditinjau dari aspek kematangan emosional dengan nilai capaian tertinggi berada di 6,3 sampai 6,7 dengan jumlah siswa 2 orang, sedangkan jumlah tertinggi siswa berada di capaian 4,9 sampai 5,2 dan jumlah siswa terendah berada di 6,3 sampai 6,7. Dapat disimpulkan bahawa mayoritas siswa dari kelas ini ditinjau dari aspek kematangan emosional berada di rentang 4,9 sampai 5,2 dengan jumlah siswa. Selanjutnya dari aspek kematangan intelektual, bahwa siswa dengan capaian tertinggi, nilai tertinggi berada di 5,8 sampai 6,0. Sedangkan jumlah siswa tertinggi berada di tingkat capaian 5,1 sampai 5,3 dan jumlah siswa paling sedikit berada di capaian 5,8 sampai 6,0. Dapat disimpulkan bahawa mayoritas dari kelas tersebut dari aspek kematangan intelektual, siswa paling banyak berada di rentang 5,1 sampai 5,3. Selanjutnya ditinjau dari aspek kesadaran
tanggungjawab dengan nilai capaian tertinggi berada di 6,1 sampai 6,3, sedangkan jumlah siswa tertinggi berada di 5,7 sampai 5,9, dan jumlah siswa paling terendah berada di rentang 5,0 sampai 5,7 dan 5,9 sampai 6,1. Dapat disimpulkan bahawa mayoritas dari jumlah siswa tersebut berada di tingkat pencapaian rentang 5,9 sampai 5,7 sampai 5,9 dengan jumlah siswa 14 orang. Selanjutnya, dari aspek perkembangan peran sosial sebagai pria atau wanita, dapat dilihat bahawa pencapaian nilai tertinggi berada di 6,2 sampai 6,5 dengan sedangkan jumlah siswa tertinggi berada di 5,7 sampai 5,9 dan jumlah siswa paling sedikit berada di 4,8 sampai 5,1. Dapat disimpulkan bahawa mayoritas jumlah siswa tertinggi di kelas tersebut ditinjau dari aspek peran sosial sebagai pria atau wanita berada di rentang 5,7 sampai 5,9. Selanjutnya, dari aspek penerimaan diri dan perkembangannya, dapat dilihat bahawa nilai tertinggi di kelas tersebut berada di 6,0 sampai 6,3. Sedangkan jumlah tertinggi siswa berada di rentang 5,3 dan 5,6. Dan jumlah siswa paling terendah berada di rentang 4,5 sampai 4,9. Dapat kita simpulkan bahawa mayoritas jumlah siswa di kelas tersebut dari aspek penerimaan diri dan perkembangannya di rentang 5,3 sampai 5,6. Selanjutnya, dari aspek perkembangan kemandirian perilaku ekonomis. Dengan tingkat capaian tertinggi perkembangan mahasiswanya di 6,2 sampai 6,5 dengan jumlah 2 orang. Dan sedangkan jumlah tertinggi mahasiswa berada di 5,0 sampai 5,3. Dan jumlah terendah berada di 6,2 sampai 6,5. Dapat disimpulkan bahawa rentang mayoritas di kelas tersebut ditinjau dari aspek kemandirian dan perilaku ekonomis berada di rentang 5,0 sampai 5,3. Selanjutnya, aspek perkembangan wawasan dan persiapan karier. Dengan pencapaian nilai tertinggi berada di 6,1 sampai 6,3 dengan jumlah siswa 5 orang. Sedangkan jumlah tertinggi siswa berada di 5,1 sampai 5,3 dengan jumlah 13 orang dan
jumlah terendah siswa berada di 4,8 sampai 5,1. Dapat kita simpulkan bahwa mayoritas dari jumlah siswa di kelas tersebut dari aspek wawasan dan persiapan karier berada di rentang 5,1 sampai 5. Selanjutnya, aspek perkembangan kematangan hubungan dengan teman sebaya. Di sini kita lihat bahwa nilai capaian tertinggi berada di 5,9 sampai 6,2 dengan jumlah orang 2 orang. Sedangkan jumlah tertinggi siswa berada di 5,5 dan 5,7. Sedangkan jumlah siswa paling sedikit berada di rentang 5,0 dan sampai 5,2 dan 5,9 sampai 6,2. Masing-masing berjumlah 2 orang. Dapat kita simpulkan bahwa mayoritas dari jumlah siswa di kelas tersebut berada ditinjau dari aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya berada di rentang 5,5 sampai 5,7. Selanjutnya dari aspek perkembangan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Dapat kita lihat bahwa nilai capaian paling tertinggi berada di 5,7 sampai 6,0 dengan jumlah siswa 9 orang dan sedangkan jumlah siswa paling tertinggi berada di 5,4 sampai 5,7. Dapat kita simpulkan dan jumlah siswa paling rendah berada di rentang 4,3 sampai 4,6. Dapat kita simpulkan bahwa mayoritas di kelas tersebut dengan ditinjau dari aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga berada di rentang 5,4 sampai 5,7. Di sini selanjutnya kita akan melihat grafik analisis tingkat capaian perkembangan 8 butir tertinggi. Di sini kita lihat bahwa tingkat capaian dengan 8 butir tertinggi berada di rentang 6,6, 6,3, 6,1, 6,0 yang berarti melewati batas capaian batas tingkat capaian tetap sebagai Nanti ulang bahwasanya nilai tersebut melewati daripada nilai rata-rata yang berada nilai tingkat capaian aspek perkembangan dengan nilai 5,5. Nilai tingkat capaian aspek perkembangan dengan nilai 5,5. Selanjutnya, grafik analisis tingkat capaian perkembangan 8 butir terendah yang berada di rentang 5,1 sampai 4,7. Yang artinya tidak mencukupi dari nilai rata-rata tingkat pencapaian mahasiswa. Sekian dari interpretasi saya. Cukup di sini. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.